Bulan Agustus udah selesai dan sekarang kita masuk di bulan September. Kalian pasti tahu dong konten wajib apa yang selalu ada di setiap pergantian bulannya. Yap, bener banget. Wrap up dan TBR. Halo reader, selamat datang kembali di konten Buku Bareng. Di video kali ini, kami ingin membagikan pengalaman membaca kami selama bulan Agustus dan juga pamer tumpukan TBR kami untuk bulan September. Bulan Agustus adalah bulan yang hektik banget buat aku. Selain sibuk kerjaan, juga aku disibukkan dengan hal-hal lainnya. Jadi selama bulan Agustus, sayangnya aku cuma berhasil namatin 2 buku, yaitu Memory of Light dan Winnie Zeng Unleashes a Legend. Di bulan Agustus ini aku total baca ada 4 buku, 3 audiobook, dan 1 buku fisik. Buku pertama yang aku baca di bulan Agustus adalah The Summer I Turned Pretty, karangannya Jenny Han. Buku kedua dari penulis Indonesia, Boy Toy, karangannya Alia Zalea. Buku ketiga, sequel dari Boy Toy, The Wanker. Dan buku keempat adalah satu-satunya buku fisik yang aku selesaikan di bulan Agustus, yaitu Come True, karangannya Brindy Quinn. Bulan ini aku baca 1,5 buku. Kenapa 1,5 buku? Karena ada 1 buku yang aku nggak bisa selesain. Jadi buku yang aku baca di bulan Agustus adalah yang pertama, buku dari penerbit Haru, buku barunya yang berjudul Kamu Tidak Salah. Kemudian buku yang aku belum selesaikan adalah buku yang aku suka karena judulnya, yaitu Bisakah Aku Yang Pelupa Ini Memiliki Ingatan Super. Dan buku ini tuh belum aku bisa selesaikan sampai sekarang. Sayangnya di antara 2 buku itu nggak ada yang aku kasih bintang 5. Bintang yang paling tinggi yang aku kasih di bulan Agustus adalah Winnie Zeng Unleashes a Legend. Buat kamu yang suka dengan buku yang inspired from China mythology atau buku-bukunya Rick Riordan Present kayak Arusha dan lain-lain, atau kamu suka dengan animasi Pixar yang judulnya Turning Red, kalian aku jamin pasti bakal suka buku ini. Di bulan Agustus ini, buku-buku yang aku baca, aku kasih ratingnya cukup merata. Jadi aku nggak punya buku yang benar-benar aku nggak suka ataupun yang sampai suka banget. Tapi dari 4 buku yang aku baca, buku dengan rating tertinggi adalah Boy Toy, karangannya Alia Zalea. Buku ini aku kasih rating 4,25 dari 5 bintang. Alasannya karena aku sama sekali nggak expect kalau buku ini sangat adiktif. Jadi kalau dari teman-teman lagi pengen cari bacaan yang ringan tapi seru dan bikin penasaran, kalian wajib coba buku yang satu ini. Oh ya, untuk semua audiobook yang aku dengerin di bulan Agustus, aku dengerinnya via Storytel. Jadi kalau kalian yang pengen cobain atau yang pengen dengerin audiobook dari buku-buku yang ada di TBR atau wishlistnya, kalian bisa cek aplikasi Storytel. Buku dengan rating tertinggiku di bulan Agustus adalah buku Kamu Tidak Salah dari penerbit Haru. Karena ini tuh dari blurbnya aja udah menarik banget ya, mengenai pertolongan pertama pada kesehatan mental. Jadi P3K pada kesehatan mental yang bisa kita lakukan sendiri tanpa perlu bantuan expert atau obat-obatan. Jadi ini menarik banget sih buat dibaca. Buku yang aku kasih rating terendah di bulan Agustus ya sebenarnya nggak rendah-rendah banget sih. Aku kasih bintang 3, yaitu A Memory of Light. Bagi aku pribadi, buku ini alurnya sangat lambat dan banyak deskripsinya dibandingkan dengan actionnya. Tapi aku suka penulisan katanya dan juga buku ini masih tetap enjoyable sih buat aku. Kayak yang aku bilang sebelumnya, aku nggak ada buku yang aku sampai nggak suka banget. Tapi dari buku yang aku baca, rating terendah aku kasih ke judul
The Summer I Turned Pretty karangannya Jenny Han. Buku ini aku kasih rating 3 dari 5 bintang. Alasannya bukan karena buku ini nggak bagus atau nggak aku rekomendasiin sih. Malah buku ini aku sangat rekomendasiin untuk teman-teman yang remaja usia rentang 15 tahun, 16 tahunan. Tapi kenapa aku sendiri kasih buku ini cuma bintang 3? Karena aku nggak bisa menikmati buku ini seperti layaknya kalau misalnya aku baca buku ini saat usia 15-an. Makanya kenapa dari aku buku ini cuma dapat bintang 3. Buku dengan rating terendah di bulan Agustus sih sepertinya nggak ada. Karena aku cuma bisa menyelesaikan satu buku, yaitu Kamu Tidak Salah dari penerbit Haru. Dan untuk buku yang satunya kan nggak selesai, jadi aku belum bisa kasih rating. Aku agak bingung sih karena aku biasanya beli buku dengan sistem PO dan bukunya juga belum datang, jadi aku bingung apakah aku bisa masukin ini ke haul bulan Agustus apa enggak. Tapi ya udahlah, karena bukunya udah aku DP juga, jadi aku anggap aja itu masuk haul bulan Agustus ya. Dimulai dari buku yang udah datang aja ya. Yang udah datang yang pertama itu ada The Notorious Scarlet and Brown. Ini adalah buku kedua, penulisnya Jonathan Stroud. Aku suka banget sama Lockwood sama Bart Simius Trilogy, jadi aku yakin ini juga pasti bakal bagus. Terus yang kedua ada Paula Santiago and the Sanctuary of Shadows. Ini adalah buku ketiga dari Paula Santiago. Ini juga merupakan salah satu buku dari Rick Riordan Presents. Terus buku-buku yang aku pesen yang lainnya yang belum datang ada Sunken City. Ini sebenarnya aku udah baca e-booknya, tapi karena aku suka banget jadi aku pesan physical copies-nya. Kemudian ada The Serpent's Curse. Ini adalah buku ketiga dari series The Last Magician. Aku suka banget sama buku ini karena ada unsur heist-nya sama ada unsur time travel-nya juga. Dan yang terakhir yang aku pesen di bulan Agustus adalah Sarah Boateng's Guide to Vampire Hunting. Ini adalah buku Rick Riordan Presents, jadi otomatis masuk ke wishlist aku. Jadi dari bulan Juli lalu, aku pindah dari Indonesia ke India. Dan sayangnya aku nggak bisa bawa banyak buku untuk cadangan baca di sini. Tapi untungnya di bulan Agustus ini ada book bazaar atau kayak book fair gitu dari salah satu bookseller yang ada di India. Awalnya aku ke situ sih iseng, pengen lihat-lihat aja, tapi akhirnya di sana malah jadi belanja. Sistem belanjanya cukup unik, jadi kita nggak beli buku per harga satuannya, tapi per box ataupun per kilo dari nilai bukunya. Ada pilihan boxnya yang paling kecil itu nilainya kalau dirupiahkan sekitar 200.000. Aku pilih box yang paling kecil itu dan dari nilai 200.000 itu aku bisa dapetin semua buku ini. Nah, buku apa aja yang aku dapetin di bulan Agustus? Yang pertama adalah dari series The Unfortunate Event karangannya Lemony Snicket. Ini volume keduanya, The Rapture Room. Aku udah baca volume ini dan memang aku pengen koleksi edisi English yang ini. Makanya karena ngelihat buku inilah kenapa aku jadinya memutuskan untuk belanja di book fair tersebut. Buku kedua dari series yang sama, ini volume ke-10-nya, The Slippery Slope karangannya Lemony Snicket. Stack selanjutnya adalah buku-buku dengan genre fantasi yang aku temuin di book bazaar itu. Yang pertama dari V.E. Schwab, The Near Witch. Lanjut ada The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle. Buku ini adalah salah satu buku yang jadi wishlist aku, makanya ketika aku ngeliat buku ini otomatis aku langsung ambil. Buku selanjutnya dari penulis favorit aku, Cassandra Clare, City of Bones. Aku sebenarnya udah punya buku ini, tapi lagi-lagi karena ini buku favorit aku dan begitu ngeliat buku ini aku berencana untuk ngeririt series ini. Masih dari Cassandra Clare, ini buku Clockwork Angel dari series The Infernal Devices, sama dengan City of Bones. Aku sebenarnya udah punya buku ini, tapi memang kepengen punya dan aku berencana jadiin edisi ini sebagai edisi yang bakal aku anotasi. Dan buku fantasi terakhir yang aku dapetin adalah buku dari Alexandra Bracken, Wayfarer. Ini adalah buku kedua dari seri The Passenger dan aku udah punya buku satunya.
Buku-buku selanjutnya yang aku dapetin genrenya mystery thriller. Yang pertama, He Started It, karangannya Samantha Downing. Ini adalah salah satu penulis mystery thriller favorit aku, dan aku udah baca buku yang ini, makanya aku pengen koleksi buku-buku dari penulis ini. Buku selanjutnya adalah Nine Perfect Strangers, karangannya Liane Moriarty. Aku nggak tahu sama sekali sih sebenarnya buku ini cerita tentang apa. Aku cuma tahu penulisnya dan aku belum pernah baca juga buku dari penulis ini. Makanya begitu ngeliat buku ini aku penasaran kira-kira aku cocok nggak ya sama penulis ini. Dan buku terakhir yang aku dapetin di bulan Agustus adalah Liar, karangannya Leslie Piercy. Aku sama sekali nggak tahu buku ini tentang apa. Ini buku aku pilih completely random. Sebenarnya malah ini buku bisa dibilang pilihan suami aku. Jadi aku masih ada 1 slot yang bisa aku masukin di box. Dan aku ada 4 buku, yang 4 atau 3 atau 4 buku yang aku penasaran. Dan akhirnya aku minta dia untuk pilih. So he choose this one. Jadi nanti kita lihat apakah pilihannya bakal cocok sama aku atau enggak. Jadi di bulan Agustus aku tuh sama sekali nggak beli buku karena masih banyak buku yang udah aku beli dan belum aku baca. So targetku adalah pengen menyelesaikan buku yang udah aku beli. Sebenarnya aku selalu buat target yang sama di setiap bulannya, yaitu 4 buku. Dan aku berharap sih bisa baca 4 buku di bulan ini. Nah, inilah buku-buku yang ingin aku baca di bulan September. Yaitu yang pertama ada The Bookshelf of Dust and Dreams. Terus ada The Last Fallen Moon. Dan ada juga The Outlaws of Scarlet and Brown. Dan yang keempat ada Vision in Smoke. Di bulan September ini aku lagi moodnya pengen baca fantasi. Jadi mayoritas TBR aku untuk di bulan September adalah buku-buku yang bergenre fantasi. Buku pertama yang pengen aku baca di bulan September adalah Jet City, karangannya Fonda Lee. Sebenarnya aku udah mulai baca buku ini dari bulan Agustus, makanya kenapa buku ini jadi TBR aku untuk bulan September. Dan so far aku suka banget sama ceritanya, makanya aku penasaran banget untuk bisa nyelesain buku ini di bulan September. Buku selanjutnya yang jadi TBR aku, lebih tepatnya reread, adalah 2 buku ini, City of Bones dan Clockwork Angel, karangannya Cassandra Clare. Seperti yang aku bilang tadi, aku pengen reread 2 buku ini, dan edisi ini akan aku jadiin edisi yang bakal aku anotasi. Buku-buku selanjutnya yang jadi TBR aku adalah buku-buku yang aku dapatkan dari penerbit dan akan aku review di bulan September. Yang pertama, The Dragon Promise, karangannya Elizabeth Lim. Buku ini adalah sequel dari Six Crimson Cranes yang juga jadi salah satu buku favorit aku. Selanjutnya ada The Final Gambit, karangannya Jennifer Lynn Barnes. Sama seperti Six Crimson Cranes, 2 buku pertama dari trilogi ini adalah buku-buku yang jadi favorit aku. Dan yang terakhir adalah dari penulis Indonesia, buku dari Jessie Q Sutanto, Well, That Was Unexpected. Aku udah penasaran banget sama buku ini dan happy banget bisa dapat advance reader kopinya karena buku ini bersetting di Indonesia. Buku yang ingin aku baca di bulan September, targetnya ada 3. Jadi yang pertama adalah berjudul ini, yang sebelumnya emang belum aku selesaikan di bulan Agustus, Bisakah Aku Yang Pelupa Ini Memiliki Ingatan Super. Kemudian yang kedua, aku dapat kiriman dari penerbit Kauf. Ini menarik sih bukunya, judulnya Liana K. Muhammad, Mengenal Pribadi Nabi Lebih Dekat Lagi. So aku penasaran banget sih sama buku ini. Terus yang ketiga adalah buku yang udah berbulan-bulan ada di TBR list dan belum aku baca, yaitu Setiap Hari Stoik. Jadi tentang filosofi Stoa yang ditulis oleh penulis favoritku, yaitu Ryan Holiday. So ini excited sih pengen mulai baca bukunya.
Oke, yang pertama mungkin aku mulai dari The Last Fallen Moon dulu. Jadi The Last Fallen Moon ini adalah buku keduanya dari salah satu series Rick Riordan Presents. Aku suka banget buku pertamanya, jadi aku lumayan expect tinggi sama buku ini, mungkin sekitar 4 ke atas, bintang 4 ke atas. Terus The Book Shop of Dust and Dreams. Biasanya sih buku yang menceritakan tentang buku itu aku bakal suka, jadi ya mungkin sekitar 4 juga. Terus The Outlaws of Scarlet and Brown, aku suka banget sama karya-karya Jonathan Stroud ini yang udah pernah aku baca, yaitu Bartimaeus Trilogy sama Lockwood and Co. Dua-duanya aku sayang banget, aku suka banget, dan aku berharap ini mungkin di atas 4,5 bintang. Dan yang terakhir ada A Vision in Smoke. Aku nggak terlalu impress sama buku pertamanya, tapi aku masih berharap buku keduanya masih bisa aku nikmati. Jadi mungkin at least 3 bintang lah. Yang pertama, Jet City by Fonda Lee. Aku prediksi aku bakal kasih bintang 5 dari 5 bintang. Selanjutnya, City of Bones dari Cassandra Clare. Karena ini reread dan salah satu series favorit aku ekspektasinya bakal kasih bintang 5. Sama halnya dengan City of Bones, dari penulis favorit, aku ekspektasi juga bakal kasih bintang 5. The Dragon Promise dari Elizabeth Lim, aku ekspektasi bakal kasih bintang 5. The Final Gambit by Jennifer Lynn Barnes, aku ekspektasi bakal kasih bintang 5. Dan yang terakhir, Well, That Was Unexpected, aku prediksi bakal kasih bintang 4. Prediksi ratingku untuk TBR di bulan September, yang pertama untuk buku Bisakah Aku Yang Pelupa Ini Memiliki Ingatan Super, aku kasih rating 3.8. Kenapa? Karena bukunya tuh menarik judulnya, cuman pas aku baca terlalu teknis, jadi bosen sih sebenarnya. Jadi sampai sekarang aku belum menyelesaikan bukunya. Kemudian rating untuk buku kedua yaitu Lianaka Muhammad, sepertinya aku akan kasih rating 4,0 karena aku penasaran sama bukunya dan topiknya. Lalu yang ketiga itu buku Setiap Hari Stoik, aku kasih rating 4,0 juga karena aku suka sama filosofi Stoa dan kebetulan itu ditulis oleh penulis buku favoritku yaitu Ryan Holiday. Dari riwayatnya sih yang sering baca buku paling banyak itu Mas Sulhan. Jadi mungkin yang bakal banyak baca buku di bulan September kayaknya juga Mas Sulhan. Untuk bacaan paling banyak, aku sih prediksinya Mas Sulhan ya, karena dari kita berempat sepertinya Mas Sulhan yang bacanya paling cepat, dan bahkan Mas Sulhan juga kayaknya yang tahun ini bacaannya paling banyak di antara kami berempat. Nah, menurutku yang bakal paling banyak baca buku adalah Mas Sulhan, karena aku lihat di Instagramnya dia tuh produktif banget baca buku dari berbagai genre. Keren. Kalau yang paling sedikit kemungkinan adalah aku sendiri, karena ya mungkin karena kesibukan aku di bulan September juga, jadi mungkin aku bakal yang paling sedikit baca buku, tapi ya aku tetap berharap goals aku yang 4 buku itu bisa tercapai. Untuk bacaan yang paling sedikit, aku prediksinya kalau nggak aku atau kalau nggak Olin. Kalau aku memang karena aku nggak bisa baca sebanyak yang biasanya, dan kalau Olin kenapa? Karena kayaknya Olin lagi reading slump, soalnya aku lihat di Instagram dia lagi jarang aktif posting foto, karena biasanya Olin kalau lagi aktif itu rajin tuh posting di Instagramnya. Prediksiku untuk orang yang paling dikit baca buku di antara kita berempat adalah aku sendiri. Karena jujur aku masih ragu apakah aku bisa menyelesaikan target 3 buku yang aku udah tetapkan sebelumnya, karena lagi banyak kesibukan juga, sehingga aku nggak bisa banyak meluangkan waktu untuk membaca buku sih di bulan September ini. Makasih ya udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa minggu depan. Happy reading!